Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Tidak bosan-bosannya kita selalu berharap, memohon doa kepada Allah SWT supaya kita semua diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran usaha. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam rezeki kita, dalam umur kita. Semoga Allah memberikan kebaikan, menunjuki kita jalan kebaikan. Semoga Allah berikan kita hidayah. Dengan hidayah kita mudah untuk menerima kebaikan, menjalankan kebaikan. Jadi sedulur, kali ini kita explore jalan-jalan di sekitar kampung, sekitar pedesaan. Jadi wilayah kampung, wilayah desa yang sangat dirindukan oleh orang-orang yang merantau. Mungkin ada di antara kita, di antara saudara-saudara kita, sedulur kita yang merantau keluar daerah, luar negeri, luar provinsi, sampai menyeberang sampai ke luar negeri sana untuk memenuhi kebutuhan, menjemput rezeki mungkin sebagai pahlawan devisa. Jadi namanya udah merantau, baik itu sementara atau menetap di tempat lain, itu hampir pasti setidaknya itu tetap merindukan kampung halaman. Baik itu kampung halamannya bagus atau kurang bagus, sarana dan prasarananya itu akan menimbulkan rasa kangen, teringat masa-masa dulu, masa kecil, masa remaja, baik kenangan manis atau kenangan pahit. Jadi lagi dan lagi kita mengingatkan bahwasanya kita jangan berhenti dari bersyukur kepada Allah SWT, karena memang itu sudah seharusnya kita itu bersyukur kepada Allah SWT. Saat ini kita masih bernafas, masih hidup, itu harus disyukuri, harus disyukuri. Walaupun hidup ini nggak jelas kiri kanan depan belakangnya, maaf cakap nggak tahu apa yang mau dimakan, itu harus disyukuri. Ada seorang ulama, seorang wali Allah, itu datang ke kuburan. Apa yang dia sampaikan, apa dia nyatakan, bahwasanya dari sekian banyak ahli kubur, mayat di dalam kubur itu, ahli kubur, hanya satu keinginan mereka, satu yang mereka inginkan. Apa itu? Mereka ingin hidup kembali, walaupun sejenak, walaupun sebentar. Untuk apa? Untuk memperbaiki amal. Miliaran jutaan ahli kubur mayat itu di dalam kubur itu, di dalam kubur, satu yang mereka inginkan, sama semua. Apa itu? Yaitu ingin kembali dihidupkan. Ya Allah, hidupkanlah aku, berilah aku sebentar hidup walau sesaat. Untuk apa? Untuk memperbaiki amal, untuk beramal, setidaknya untuk berzikir, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena
karena dikubur nggak ada gunanya lagi. Dikubur sudah tahu, sudah kelihatan hak dan batil, sudah kelihatan. Yang salah benar sini sudah kelihatan. Kalau di sini kan masih banyak godaan. Jadi mereka semua ingin hidup, ingin memperbaiki amal, ingin memperbaiki supaya nanti di akhirat itu enak, senang, hidup bahagia. Lah kita yang masih hidup kok nggak bersyukur? Jutaan manusia atau miliar manusia dalam kubur pengen hidup, kita hidup kok nggak bersyukur itu loh. Makanya kita mesti bersyukur kita masih hidup dan kita perbaiki supaya nanti nggak menyesal di akhirat. Kita syukuri apa yang Allah berikan pada diri kita. Nafas, udara itu, air minum, kita bisa berjalan, bisa duduk, bisa makan, bisa minum, itu Masya Allah nikmat yang sangat besar. Belum lagi kita diberikan nikmat harta. Mungkin ada saudara kita diberikan harta yang banyak, ada yang sedikit, ada yang menengah, perlu kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri nikmat harta? Cara mensyukurinya adalah kita gunakan hal tersebut atau harta tersebut sebagaimana perintah Allah. Konkretnya, kita mensyukuri nikmat itu yaitu dengan memberikan sebagian nikmat itu kepada orang yang belum mendapatkan, yang tidak mendapatkan. Nikmat harta ya kita gunakan, kita bagikan, kita ambil sedikit harta kita pada orang yang belum mendapat nikmat harta, yaitu berupa apa? Syaratnya zakat. Jadi harta itu wajib kita zakati, kita zakatkan sebagian harta. Berapa? Enggak banyak, sangat sedikit, cuman 2,5%, 2,5%, 1/40 dari harta kita. Dan itu pun ada nisabnya, ada minimalnya. Enggak kok teman-teman kita punya harta apa uang 1 juta kita enggak. Ya kalau kita infakkan 2,5% ini bagus, tapi masih infak, belum zakat, karena zakat itu ada ketentuannya. Jadi harta atau nikmat harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ada seorang laki-laki, dia mendatangi Rasulullah SAW. Dia menyampaikan, dia bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika seorang telah menunaikan zakat hartanya?" Rasulullah menjawab, "Barang siapa yang telah membayar zakat hartanya, maka benar-benar telah hilang darinya keburukan harta tersebut." Jadi zakat itu pembersih harta. Harta yang ada dalam diri kita, yang punya milik kita itu kondisi kotor, maka dibersihkan dengan zakat. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa zakat adalah jembatan bagi kekuatan Islam. Jadi dengan zakat Islam menjadi kuat. Jadi kalau ingin harta kita bersih, maka tunaikan zakatnya, bayar zakatnya. Ada riwayat lain mengatakan bahwa Rasul menyampaikan, jika kamu telah membayar zakat hartamu, maka kamu telah menghilangkan keburukan harta tersebut. Maksudnya bahwa harta dapat menyebabkan terjadi banyak keburukan, tapi jika zakatnya ditunaikan dengan penuh perhatian, maka akan selalu selamat dari keburukan yang ada, keburukan harta. Maka jika seorang sudah menunaikan zakatnya yang wajib atas hartanya itu, maka sungguhnya ia telah diselamatkan dari azab akhirat berkenaan dengan harta tersebut.
Karena zakat juga dia menjamin dilindungi harta itu, untuk perlindungan harta tersebut, harta itu kita. Saya pernah silaturahmi ke Sukoharjo tahun berapa itu, tahun 2002 kalau nggak salah. Jumpa dengan kenalan teman lah, dia pengusaha melon. Dia borong atau membeli melon dari petani, kemudian dibawa ke Jakarta. Itu usahanya. Melon dari sekitar Sukoharjo, Solo dan sekitarnya itu ya membeli di situ, kemudian dijual di Jakarta, dibawa ke Jakarta. Yang bawa ya anggotanya, supirnya, maksudnya ya anggotanya lah, pekerjanya. Pas ketika itu datang, dia menyampaikan, tahun ini, ya maksudnya tahun kemarin, tahun ini saya nggak zakat. Biasanya zakat, ya tahun-tahun sebelumnya zakat, tapi dia ketika itu dia bilang nggak zakat. Ya pas nggak zakat itu, dilalah. Itu mobil yang bawa melon itu, satu truk itu di daerah Cirebon kalau nggak salah, itu katanya kecelakaan. Hasilnya maksudnya ya melonnya ya habis kan, hancur, namanya kecelakaan, guling atau apa, kurang tahu, kalau nggak salah nabrak atau gimana gitu. Nah, dia katakan waktu itu biasanya dia itu zakatnya itu lebih kurang dikeluarkan itu sekitar 9 juta rupiah biasanya, tiap tahunnya lebih kurangnya itulah 9 sampai 10 juta. Tapi ketika kecelakaan itu, berapa yang dia bayar untuk mengganti ngurus itu, berapa? Sekitar 30 juta. Jadi asbab atau karena nggak zakat, ya kita asumsi itu aja lah. Karena dia nggak membayar zakat, maka dia kehilangan 30 juta. Ketika zakat dia cuma ada 9-10 juta. Nggak zakat malah rugi kan? Justru untuk membersihkan hartanya lebih besar lagi. Karena nggak sesuai dengan aturan, dia nggak memperhatikan. Dia sangat menyesal. Maka kita kalau sudah sampai nisabnya, segera bayar zakatnya, supaya zakat itu harta kita itu bersih, harta kita bersih, juga bermanfaat untuk orang lain, untuk fakir miskin, untuk saudara kita mendapatkan ketenangan, kesenangan, dan keamanan harta kita. Saudara kita juga mendapatkan manfaat dari harta zakat itu. Saudara kita yang fakir, yang miskin, dia mendapatkan manfaat dari zakat kita. Dan manfaat buat orang banyak, bukan kita saja yang manfaat. Tapi kalau nggak kita zakatkan, ya seperti itu kejadian temen itu. Jadi lebih banyak kenanya. Bayangkan yang biasanya 9 atau 10 juta, jadi ketika itu 30 juta. Bilang istilahnya sia-sia gitu loh, nggak ada yang dapat gitu. Kalau pas zakat ya kita hilang, istilahnya katakanlah hilang 9 juta, tapi kan yang lainnya lancar. Nah, kondisi aman, kesehatan, harta lancar, usaha lancar. Tapi kalau kita nggak menunaikan zakat, ya bisa jadi kalau berikan kita ya semacam musibah kecil, mungkin terbakar, mungkin hanyut, mungkin kecelakaan,
mungkin sakit. Kenapa? Karena kurang memperhatikan, kurang menitik beratkan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita untuk mensyukuri nikmat, harta dengan berzakat, infak dan sedekah. Yang wajib itu zakat. Yang wajib itu kita tekankan dulu, kita bicarakan yang wajib dulu. Wajib itu kita tunaikan, kita perhatikan. Kalau kita kurang paham, kita tanya kepada orang alim di sekitar kita tanya perihal zakat. Jangan sampai kita lengah, kita alpa, kita lupa, sehingga menjadi mudarat bagi diri kita. Karena kita lupa, kita kurang perhatian, harta itu justru menyusahkan kita. Pernah Kanjeng Nabi itu didatangi oleh seorang orang, itu menyampaikan, ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah bersabda, menjawab, beribadahlah kepada Allah SWT dan janganlah kamu menyekutukan suatu dengannya, dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan sambunglah tali silaturahmi. Jadi di situ Rasulullah SAW menekankan atau menyampaikan kepada orang yang bertanya itu supaya pertama itu beriman, beribadah kepada Allah, jangan menyekutukan, itu beriman, tauhid yang benar, kemudian sholat, kemudian zakat, kemudian silaturahmi. Ini amalan jos, ini bagus. Jadi kalau kita pingin selamat dunia akhirat, ya kita pertama ya iman, tauhid kita benerin, iman, kemudian sholat. Nggak ada ceritanya orang itu akan selamat kalau nggak sholat. Nah, pertama sholat, kemudian zakat. Kalau kita memiliki kemampuan atau ada harta yang sudah masuk nisabnya, baik besar maupun waktunya, kita tunaikan zakat. Kemudian silaturahmi. Nah, jangan lupa silaturahmi. Silaturahmi ini berhubungan sama manusia, jangan sampai putus. Orang silaturahmi ini sangat disayangi Allah dan dicintai oleh sekerabat. Yang silaturahmi menyambung silaturahmi senang. Jadi jangan lupa perihal harta kita supaya disyukuri. Syukuri apa yang ada, berterima kasih kepada Allah SWT, tunaikan zakatnya. Jangan sampai lupa. Kalau sudah cukup 1 tahun, harta minimal itu, kalau kita mungkin punya harta 100 juta, dari kalau misalnya pakai bulan Komariah mungkin terhitung dari 1 Ramadan sampai 1 Ramadan berikutnya, harta 1 juta itu sampai itu, nah, keluarkan 2,5% dari harta 100 juta itu. Misalnya demikian contohnya. Jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai ngakal-ngakali. Kita ngakal-ngakali ya nanti diakali oleh Allah lagi. Jangan kita menipu Allah, ya. Jangan ngakali, jangan menipu Allah, jangan membohongi diri kita sendiri. Demikian ya sedulur.
jalan-jalan kita di sekitar kampung, di ladang atau di seputaran kampung lah, desa. Semoga dulu semua terhibur, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.